Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan bersabar atas segala ujian yang Allah timpakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan saja, di mana saja. Semoga hidup kita semuanya penuh dengan kesuksesan dan keberkahan karena senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga kita diperkenankan memasuki surga Firdausul A'la bighairi hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji metode dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Kita akan mendapatkan gambaran dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun seperti apa. Dalam surat An-Nazi'at mulai ayat 15 sampai ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan betapa indahnya metode dakwah yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mendakwahi Fir'aun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه
Allahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Allahumma arhamna bil Quran. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu kisah Nabi Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ingatlah ketika telah memanggil Tuhan Nabi Musa kepada Nabi Musa bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang disucikan yaitu Tuwa, Tursina, ya, di lembah Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke lembah Tuwa. Apa perintahnya? Perintahnya adalah idhhab ila fir'aun, pergilah engkau hai Musa kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Nah, ini tugas dakwah, misi dakwah, misi kenabian, misi kerasulan, yaitu mendakwahi siapa saja tanpa membeda-bedakan manusia. Semua manusia berhak mendapatkan dakwah, semua manusia berhak untuk kita ajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling pertama kali adalah diri sendiri. Dan dakwah kepada diri itu yang utama dan pertama. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang lain sedangkan kita tidak dalam kondisi apa yang sedang diajak. Faqidu syai' la yu'ti, tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Bagaimana mungkin kita mendakwahi orang lain sedangkan diri sendiri dalam kondisi bergelimang dosa? Apa yang menjadi inti dakwah? Ya, inti dakwah seluruh para nabi dan para rasul dan juga sejatinya seorang dai sama, yaitu faqul hal laka ila an tazakka. Faqul, katakanlah olehmu wahai Musa, hal laka, apakah engkau memiliki keinginan, apakah engkau memiliki niat an tazakka, untuk menyucikan diri, untuk membersihkan diri, ya, membersihkan diri dari apa? Dari kesesatan. Membersihkan diri dari apa? Dari kesombongan, dari kepongahan, merasa dirinya paling tahu, paling berkuasa, paling hebat, paling kuat, paling segala-galanya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tugas dai itu hanya menumbuhkan kesadaran agar dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya dari segala kotoran-kotoran syirik yang ada di hatinya, merasa diri paling tahu dalam pengetahuannya, merasa diri paling hebat secara fisik dan lain-lain. Nabi Musa alaihissalam tidak mencaci maki, Nabi Musa alaihissalam tidak menghujat, Nabi Musa alaihissalam tidak black campaign, ya. Nabi Musa alaihissalam tidak membuka front permusuhan kepada Fir'aun, tapi Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun dengan kata-kata faqul halaka ila an tazakka. Fir'aun, apakah engkau punya niat untuk membersihkan dirimu dari kesesatan? Indah sekali dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Hari ini kita perasaan dakwah itu harus kasar, keras, mencaci maki. Oh tidak, dakwah itu bukan seperti itu. Amar ma'ruf itu bukan dengan caci maki, tapi menyadarkan orang.
Maka kesadaran ini sebenarnya akan tumbuh jika orang yang didakwahnya itu memang ingin sadar. Dan inilah hidayah. Kenapa hidayah tidak bisa dipaksakan? Karena hidayah itu erat kaitannya dengan kesadaran orang. Jadi kalau dia belum sadar, mau pesantren 1000 tahun juga orang dia belum sadar, bahkan tidak mau sadar. Maka dai, para ustadz, para kiai, ya, para guru itu hanya sebatas menjelaskan agar dia sadar. Sadar tidak sadar 100% ada pada dirinya sendiri. Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Musa alaihissalam setelah menyadarkan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam, wa ahdiyaka, aku hendak tunjukkan kepadamu, ila rabbika fatakhsha, wa ahdiyaka ila rabbika, aku hendak tunjukkan jalan menuju Tuhanmu, fatakhsha, ya, agar engkau takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lembut sekali Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, ya. Yang pertama adalah menyadarkan, membangkitkan kesadaran pada diri Fir'aun. Fir'aun, apakah engkau punya keinginan, punya kemauan untuk menyucikan diri? Kemudian yang kedua, jika engkau punya, aku akan tunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa. Dan yang ketiga, fatakhsha, ada khusyah, ada rasa takut, ya, yang berdasarkan ilmu, sehingga dia menjadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa khusyah pada diri seseorang itu menjadikan segala apa yang dia miliki dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Dan hamba-hamba Allah yang paling takut, yang dalam dirinya ada rasa takut terhadap Allah, mereka adalah para ulama. Kenapa begitu? Karena para ulama mereka menggunakan hatinya, menggunakan fikirnya, menggunakan akalnya untuk mengkaji apa hakikat kehidupan ini. Ternyata kehidupan ini semuanya diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah, diatur oleh Allah. Maka mereka takut jika pemberian yang Allah berikan pada dirinya mereka gunakan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah musyrik. Maka mereka takut terjebak dengan kemusyrikan. Fatakhsha, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arahu al-ayat al-kubra, fa'arahu, lalu Musa memperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun, apa yang diperlihatkan? Al-ayat al-kubra. Al-ayat al-kubra itu mukjizat. Begitu banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa, kemudian ditunjukkan kepada Fir'aun, ya, mulai dari tongkat menjadi ular, karena para penyihir Fir'aun menjadikan tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular beneran, dan ini adalah mukjizat. Dan para penyihir-penyihir itu tahu bahwa ini adalah ular beneran. Ingat, sihir itu adalah tipu muslihat, ya. Tipu muslihat dari apa? Dari penglihatan. Para dukun-dukun itu melihat bahwa tongkat Nabi Musa benar jadi ular, sedangkan sedangkan tongkat mereka tetap tongkat. Tuh, beda, ya. Sebenarnya Fir'aun juga faham bahwa Nabi Musa alaihissalam orang ini benar, orang jujur, karena dari kecil Nabi Musa diurus oleh
istrinya Fir'aun di dalam istananya, maka tidak mungkin Musa tidak diketahui karakternya oleh Fir'aun. Nabi Musa tidak mungkin tidak dikenali oleh Fir'aun. Ya, fa'arahul ayatul kubra. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada Fir'aun mukjizatnya. Fakadzdzaba wa 'asa. Akan tetapi Fir'aun membohongkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Fir'aun membohongkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan dia terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Lihat, dakwah harus terus dilakukan dengan berbagai macam cara untuk menumbuhkan kesadaran pada diri seseorang, ya, sehingga dia membersihkan dirinya dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika orang tersebut sudah didakwahi, sudah diingatkan, malah justru dia terus-menerus membenci kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Bahkan ketika dia membenci kita, ya, membohongkan kita, membohongkan apa yang kita sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma adbaro yas'a. Bahkan dia, Fir'aun itu adbaro. Adbaro itu apa artinya? Adbaro itu artinya adalah kemudian berpaling, ya, yas'a, dan dia berusaha melakukan penentangan, perlawanan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fahasyara fanada, dan Fir'aun mengumpulkan seluruh rakyatnya, pengikut-pengikutnya. Faqala ana rabbukumul a'la, dengan penuh kecongkakan Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Fa'akhadahu Allah nakalal akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun nakalal akhirah, azab di akhirat, wal ula, dan di dunia. Inna fi dzalikal ibratan liman yakhsha, sungguh dalam peristiwa itu ada ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil, liman yakhsha, bagi mereka yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ayat ini sungguh sangat indah, ya. Satu sisi menunjukkan betapa cintanya Nabi Musa alaihissalam, betapa sayangnya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, ya, dan Nabi Musa alaihissalam telah berusaha menumbuhkan kesadaran pada diri Fir'aun, ya. Kesadaran itu apa? Membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran kepongahan, kesombongan, sehingga dirinya mendapatkan hidayah, ya, dan dibimbing oleh Nabi Musa dengan hidayah itu, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain justru Fir'aun, ya, walaupun dia sudah diajak, nggak mau sadar, tidak mau menerima, bahkan membohongkan semua ajakan-ajakan Nabi Musa alaihissalam, dan terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berpaling dan menantang Nabi Musa alaihissalam. Dua kondisi yang berbeda. Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Para dai dengan keikhlasannya, para dai dengan keistiqomahannya, maka akhir cerita dari perjuangan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aun, akhir cerita dari kehidupan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala
di dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana kondisi Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lari dari kejaran Firaun. Ya, Firaun terus didakwahi, tapi Firaun justru ingin terus memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Satu hal yang menjadikan pelajaran penting bagi kita semuanya sebagai pengikut para nabi dan para rasul, jangan pernah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hei Musa, silahkan pergi engkau dengan Tuhan, faqatila, dan berjuanglah berdua, silahkan melawan Firaun. Inna hahuna qa'idun, kami akan tetap di sini. Ya, jangan seperti itu. Ketika para nabi dan para rasul, ketika para waliullah, ketika para dai menegakkan dakwahnya, ya, memperjuangkan risalah kenabian dan kerasulan, maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para waliullah itu, apa yang dilakukan oleh para dai ilallah, para pejuang-pejuang agama, ikut berkontribusi memperjuangkan agama. Ya, apa yang terjadi? Siapa saja yang mengikuti para dai ilallah, para ulama pejuang, maka walaupun susah, walaupun sulit, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menentang dakwah, siapapun yang pongah, siapapun yang terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di awal mereka senang, tapi mereka berakhir dengan kenestapaan. Ini adalah sunnatullah di dalam dakwah, ini adalah sunnatullah dalam perjuangan, ini adalah sunnatullah dalam kehidupan. Siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran Allah, maka akan selamat dunia dan akhirat. Dan siapapun yang menyombongkan dirinya, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dan terus menerus bermaksiat, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Ambillah pelajaran, wahai ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya orang-orang yang terus menerus menggenggam risalah kenabian dan kerasulan, memperjuangkannya hingga akhir hayat kita. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, berikan rizki kepada kami agar senantiasa mengikuti yang benar. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, berikan rizki kepada kami untuk menjauhi kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.